Kita diperintah oleh Allah tuh, diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tuh menciptakan jin dan manusia itu hanya disuruh ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Ya. Maka kalau belum kenal kepada Allah, walaupun bisa sholat, apa gunanya sholat itu? Apalagi pengertiannya sholat itu ben sugih, nyatane uga wong sholat ya ora sugih. Sholat itu nggugule gawean, biasanya ora tau sholat tahajud, sholat ya malam itu bareng arep golek gawean sholat donga dan dulu, jadi sadarkan dulu. Jadi dakwah yang baik itu mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Nah mestinya Allah itu siapa? Kenalkan dulu siapa Allah itu. Ya. Kalau sudah kenal pada Allah, tahu kewajiban saya diciptakan oleh Allah untuk apa hidup ini. Hidup ini Allah menciptakan manusia untuk apa? Setelah itu mau kemana? Fa'aina tadhabun, kemana kamu mau pergi? Nah maka kenalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu semua dari Allah, nanti akan kembali pada Allah. Nah kalau kembali pada Allah itu yang dibawa apa? Hartanya ditinggal, anaknya tinggal, istrinya ditinggal, semuanya ditinggal. Yaumala yang faumalun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Semuanya ditinggal. Harta, anak cucu, turunan, semua tinggal. Yang dibawa pada Allah hanya qalbin salim, hati yang tunduk patuh pada Allah. Ya, samping itu wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi aja wong iki jak salat mudeng salate apa ndak. Maka salat dengan ilmu itu lebih dulu mana? Ilmu dulu. Jangan kamu lakukan suatu perbuatan salat atau yang lain-lain ibadah sebelum kamu tahu ilmunya. Ya, sholat itu menghambakan diri pada Allah. Maka kenalkan dulu pada Allah. Oh kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah pada Allah itu bagaimana? Nah, salah satu diantaranya sholat itu. Sholat itu ibadah zikir pada Allah yang paling besar. Moro-moro kamu baca sholat itu ya ukai-ukai gawean gitu dah. Kenalkan dulu pada Allah. Maka Allah katakan wa man ahsanu qaulan, siapa yang lebih baik ucapannya mimman da'a, daripada orang yang da'a, yang da'a, memanggil, dari orang yang memanggil, mengajak manusia ilallah. Di perkataan yang baik itu ucapan yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Wa amila sholihan, mengajak manusia untuk beramal soleh. Waqala innani minal muslimin, mengajak manusia untuk menyatakan diri saya orang yang berserah diri kepada Allah. Nah itu yang paling baik. Memang ngajak sholat itu bagus, baik, tapi dimengertikan dulu tujuan sholat itu apa. Maka dakwah itu menyampaikan kepada manusia, ya pertama kenalkan tauhid dulu, kenalkan Allah, baru nanti segala sesuatunya. Maka sebenarnya jalan pokok dalam Islam itu akidah dan syariah. Akidah dan syariah. Akidah itu suatu keyakinan, syariah itu suatu peraturan hukum. Ya, banyak orang sholat, malah nggak cukup Islamnya sholat toh nggak cukup, harus dimengertikan, dipahamkan sholat. Banyak orang sholat, ya, tapi masih lebih percaya yang menyelamatkan dirinya, yang mendatangkan rezeki pada dirinya, yang menjadikan dirinya sehat, keluarga sehat, malah lebih percaya kepada jimat daripada pada Allah. Iya enggak? Jimat sampai 3 lemari itu orang sholat atau bukan? Sholat. Nyata setelah kesini, ini jimat, ya, Kiai Brojol, ya,
Manfaatnya katanya kalau ada orang hamil dengan ini nanti segera melahirkan. Ada lagi ini tolak angin. Ya, kalau nanti inilah dengan jimat ini bisa. Ada lagi ini mendatangkan rezeki, melariskan dagangan. Sholatnya kan tidak ada artinya ini. Kamu sholat hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Lah kok jaluk selamat ya pada dukun, pada keris, pada macam-macam yang di lemari itu wis kamu ngarani jimat apa saja ada. Bahasa kulino perjimatan ini coba ngaranono. Apa saja kamu ngarani ada. Nah itulah. Maka dakwah yang paling baik itu menurut Allah dalam surat Fussilat ayat 33 ini. Ya. Tapi kamu datang ke rumah-rumah ngajak orang sholat ya boleh, bagus. Tapi jangan masjid ya sholat. Kalau jak sholat diingatkan dulu gunanya sholat itu apa, sholat itu apa. Jadi kalau dia sholat betul, memang kuncinya surga itu sholat. Maka dengan ilmu kan, kalau dia dengan ilmu kan tidak mungkin. Artinya orang tidak sholat, sepandai apapun kamu tidak sholat, tidak mungkin masuk surga. Karena kuncinya surga itu sholat. Tapi orang yang sholat jangan mengharap pasti saya masuk surga. Lihat sholatmu betul apa tidak. Sholatmu betul apa tidak. Ya, kalau sholatnya tidak betul, nggak mungkin juga masuk surga. Kamu masuk pintu aja buka kunci, naik kunci ini cocok orang iso dibuka kok. Ya, nggak bisa. Nah, sholat yang baik itu bagaimana? Di samping gerakan prakteknya sesuai dengan yang contohkan Rasulullah, karena Rasulullah menjelaskan shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Jadi sholatnya itu niru seperti yang diceritakan Nabi. Samping itu sholat itu difungsikan dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan. Ya? Nah orang yang sholatnya betul, bersih dari kemusyrikan, bersih dari sifat sombong, bersih dari bakhil, bersih dari fahsya dan mungkar, itu orang sholat. Maka pantas, tepat. Kalau Rasulullah mengatakan, manusia besok bangkit dari kubur pertama kali ya ditanyakan sholatnya. Kalau tidak sholat malah gak ditanya. Yang ditanya sholatnya. Fa'in soluhat sahiru amalihi. Wa'in fasadat sahiru amalihi. Kalau sholatnya baik, baik semua amalnya. Berarti sholat itu dua dalam kehidupan. Sholat itu kayaknya judi, sholat kayaknya mabuk, sholat kayaknya ngapusi, sholat kayaknya khianat, sholat kayaknya korupsi. Sholatnya tak ganggu itu. Jadi tidak bisa mencegah dari fahsya dan mungkar. Karena Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah manusia dari perbuatan jelek, ya, fahsya, daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau orang sholat itu perbuatan keji biasa, perbuatan mungkar ajab, itu pada kalau ora sholat. Maka pendidikan sholat itu memang kunci. Maka sholat itu diperhatikan betul. Nggak boleh asal-asalan. Allah juga mengatakan, innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an. Ilal musolli, dari orang musalah. Tidak tutup ilal musolli itu tidak. Illal musallina ladzina hum an salatihim daimun, bukan an salatihim sahun. Coba dibaca itu ayatnya.
Innal insana khuliqa halu'an idza masyahu syarru jazu'an wa idzal masal khairu manu'an illal musallina alladzina hum an salatihim daimun. Surat Al-Ma'arij nomor surat 70 ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Perhatikan itu. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi gigir. Nah, ini dah halu'an itu artinya manusia itu diciptakan mempunyai sifat sukanya keluh kesah dan kikir. Kikir itu tahu nggak? Kikir bukan untuk ngasah gaji, itu bukan. Kikir itu maksudnya bakhil, medit, kedekut, ya itu lah maksudnya. Manusia itu mempunyai sifat kikir. Terus tafsirnya ayat itu pada ayat berikutnya. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, halu'an itu maksudnya idza masau syarru jazuan. Kalau ditimpa suatu kesulitan sedikit saja keluh kesah. Sambat sana kemari keluh kesah saja. Itu sifat manusia. Tetapi apabila diberi kenikmatan, terus dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nah, apabila diberi kenikmatan atau kebaikan, kikir. Kalau diberi kesulitan sedikit, bakhil. Apa itu? Keluh kesah. Kalau diberi kenikmatan, bakhil, kikir. Itu semua manusia umumnya seperti itu. Ada yang tidak begitu. Siapa mereka? Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, ya mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, ya, kecuali orang yang sholat dan tetap mengerjakan sholat, bukan berarti sholat terus, bukan. Nah, sholat itu waktunya tertentu. Kita mau kuta, sholat duhur jamnya jelas, waktunya jelas, sholat asar waktunya jelas, sholat subuh jelas, sholat isya, maghrib jelas, waktu-waktunya itu. Tapi ini kok daimun, sholat terus. Ya. Apa ada orang sholat terus jalan nyambut gawe barang, orang mangan barang, sholat terus. Nah, maksudnya daimun ini artinya sholat tadi dibawa dalam kehidupan. Jadi fungsi sholat yang dia lakukan tadi dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, fungsi sholat apa? Tadi menghilangkan sifat kikir, bakhil, ya, hilang. Keluh kesah hilang. Juga tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat jauh dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan sebuah perbuatan mungkar. Kalau orang sholat atau perbuatan keji, perbuatan mungkar menjadi kebiasaan, sholatnya tidak berfungsi. Tidak ada gunanya. Di sholat cuma formalitasnya saja. Sholat percaya yang jimat luar biasa. Gugur sholatnya. Karena perbuatan syirik itu merusak amal-amal kebaikan. Salasun la yanfa'u ma'ula amalun. Kata Nabi, 3 perkara yang merusak amal kebaikan. Yang pertama, asyirku billah, mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang berbuat syirik pada Allah itu amal kebaikannya rusak. Dosanya tidak diampuni. Akidahnya najis. Tempatnya di neraka. Itu orang syirik. Maka berbahaya. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik. Syirik di sini bukan orang nyembah patung saja, nyembah kuburan saja, bukan. Nyembah jimat saja, bukan. Ya, yang tidak disadari kita bangga dengan kesyirikan. Yaitu apa? Ya, asobiah.
Tapi Nabi mengatakan, laisa